Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di dalam Prodi Teknologi Industri Pertanian, saya berada di dalam rumpun ilmu rekayasa proses dan mutu. Rumpun ilmu ini mewadahi beberapa mata kuliah. Salah satunya merupakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pengemasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa Teknologi Industri Pertanian semester 5 dengan bobot SKS 2. Capaian pembelajaran prodi dalam mata kuliah ini adalah CPL 2 dan juga CPL 6. CPL 2 yaitu mahasiswa mampu merancang proses, sistem, dan eksperimen yang mutakhir untuk memanfaatkan sumber daya lokal dengan perspektif global. Sedangkan CPL 6 yaitu mahasiswa memiliki kemampuan teknopreneurship. Adapun bahan ajar yang akan diajarkan pada mata kuliah teknologi pengemasan yaitu klasifikasi dan sifat bahan pengemas. Yang kedua, interaksi bahan pangan dan kemasan. Yang ketiga, bahan gelas, kayu, kertas. Yang keempat, kemasan logam dan plastik. Yang kelima, kemasan aseptis. Yang keenam, pengujian pada kemasan. Yang ketujuh, sistem pemberian label pada kemasan. Yang kedelapan, kemasan biodegradable. Yang ke-9, kemasan edible. Yang ke-10, kemasan aktif. Yang ke-11, smart packaging. Dan yang ke-12, desain kemasan. Materi dalam kuliah teknologi pengemasan yaitu filosofi pengemasan bahan pangan, meliputi interaksi bahan pangan dengan kemasan, berbagai macam bahan kemasan yaitu gelas, kertas, kayu, logam, plastik, edible packaging, pengemasan aseptis, kemasan biodegradable, kemasan aktif, smart packaging, pengujian dalam kemasan, sistem labeling dalam kemasan, serta desain kemasan. Materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini yaitu materi edible packaging. Materi edible packaging pada mata kuliah ini terdapat pada pertemuan ke-11. Materi ini menjelaskan tentang jenis kemasan yang dapat dimakan, serta merupakan bagian dari kemasan yang ramah lingkungan dan dapat diurai secara alami. Pertemuan ini akan menjelaskan tentang jenis kemasan edible packaging, serta metode pembuatannya, kemudian bahan-bahan yang dapat digunakan, serta aplikasi pada produk maupun komoditas agroindustri. Berikut adalah perkuliahan teknologi pengemasan pertemuan ke-11 dengan materi edible packaging atau kemasan edible. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema kemasan edible ya. Jadi kita sekarang pertemuan ke-11 ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Kemasan biodegradable ya. Kira-kira nih teman-teman di sini pernah dengar nggak kemasan edible? Pernah ya. Apa itu kemasan edible? Kemasan yang bisa dimakan ya. Nah, kalau menurut kalian apa bedanya kemasan edible dengan kemasan biodegradable? Kalau untuk kemasan yang biodegradable itu hanya bisa terurai secara alami, Bu, tapi tidak bisa dimakan. Dan untuk yang edible itu kemasan yang bisa dimakan secara langsung. Mungkin itu bedanya, Bu. Oh, oke. Jadi kalau biodegradable itu bisa diurai tapi nggak bisa dimakan. Tapi kalau edible itu bisa dimakan, gitu ya. Atau ada pendapat lain kalau tentang kemasan edible? Perbedaannya dengan biodegradable apa kira-kira? Atau sama? Sama aja ya. Jadi kalau biodegradable itu bisa diurai secara alami, tapi kalau edible bisa dimakan ya. Jadi kalau kemasan edible itu adalah bagian dari kemasan biodegradable. Jadi biodegradable itu macam-macam ya. Nah, contohnya di sini adalah kemasan edible. Nah, kemasan edible seperti yang sudah dijelaskan sama temannya tadi ya, kemasan yang bisa dimakan. Nah, untuk materi hari ini ya, jadi di sini berkaitan dengan CPMK 7, yaitu diharapkan teman-teman semua itu bisa
menjelaskan jenis kemasan inovatif yang digunakan dalam industri pangan, ya, termasuk kemasan biodegradable, edible, aktif, dan juga smart packaging, ya, serta nanti penerapannya atau aplikasinya pada produk agroindustri. Kemudian juga untuk sub CPMK-nya di sini juga dengan sub CPMK 8, yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis bahan yang digunakan serta karakteristik dari kemasan edible dan juga aplikasi kemasannya pada produk pangan. Saya rasa teman-teman di sini sudah mulai familiar, ya, karena kemasan edible dan juga kemasan biodegradable itu tidak banyak perbedaan, hanya saja di sini kemasan untuk edible ini kemampuannya itu nambah, ya, dari yang biodegradable tadi itu bisa dimakan, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana dan apa saja jenisnya nanti kita bisa bahas, ya. Nah, untuk CPMK dan juga sub CPMK teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah ada di GCR, ya. Jadi di sini tadi sudah Ibu jelaskan, ya, di CPMK ke 7, ya, di sini, ya, CPMK ke 7, kemudian sub CPMK ke 8, ya. Kemudian kembali lagi ke materi untuk edible packaging. Tadi sudah dijelaskan dengan baik untuk edible packaging, ya. Jadi pengertiannya tadi sudah dijelaskan bahwa edible packaging ini merupakan kemasan yang bisa dimakan. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira contohnya apa kemasan yang bisa dimakan? Masa plastik bisa dimakan gitu kan? Enggak gitu, ya. Kira-kira aplikasinya pada produk-produk pertanian atau produk-produk agroindustri. Pernah lihat? Tahu? Lupa? Lupa, ya. Nah, jadi contohnya di sini, ya. Jadi edible coating contohnya, ya. Di sini edible coating, lapisan tipis yang dapat dimakan. Tahu pernah makan apel? Pernah. Terus apelnya itu kayak ada semacam lilin-lilinnya itu di luar yang dia shiny gitu loh. Nah, kira-kira apa tuh di situ menurut teman-teman? Lilin aja. Nah, jadi di situ itu edible coating, ya, di dalam di luar permukaan apel itu, sehingga dia lapisannya shiny, cantik, mengkilat gitu, ya. Nah, jadi itu adalah salah satu aplikasi edible coating pada produk apel. Nah, jadi di sini pengertiannya edible coating adalah lapisan tipis yang dapat dimakan, ya. Nah, di sini jenisnya itu tidak hanya edible coating, ya. Jadi ada dua di sini, ada edible coating dan juga ada edible film. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah nih makan permen, terus lapisannya itu bisa dimakan, pernah nggak? Pernah, ya, harusnya pernah nih, ya. Kemudian ini juga diterapkan untuk memperpanjang umur simpan, ya. Contohnya tadi buah-buahan, ya, kalau misalkan kita mau dia lebih panjang atau lebih lama stabilitasnya atau umur simpannya, kita biasanya kasih kemasan yang edible coating, ya. Selain kemasan yang mungkin teman-teman sudah ketahui primer, sekunder, plastik dan segala macam, itu juga bisa diterapkan pakai edible coating ataupun edible film. Kemudian melindungi dari kekuatan fisik, kerusakan fisik, kemudian kimia ataupun mikrobiologis. Nah, fungsinya juga di sini menghambat transfer massa, ya. Contohnya di sini ada kelembaban oksigen, lemak. Nah, biasanya kenapa, ya, kalau kemasan edible film atau edible coating itu diaplikasikan pada buah banyaknya? Kenapa kira-kira? Iya, kenapa harus diperpanjang umur simpannya? Apa yang terjadi pada buah? Karena kalau buah tidak dilindungi dengan kemasan atau edible seperti itu, Bu, akan mudah terjadi oksidasi, Bu. Sehingga buah tersebut dapat berubah menjadi browning, kecoklatan. Ya, contohnya seperti itu. Itu biasanya terjadi pada cut fruit atau buah potong, ya. Biasanya dicelupin sehingga biar nggak browning gitu, ya. Tuh, kemudian kalau buah-buah seperti apel itu kan biasanya buahnya itu dia masih memiliki reaksi metabolisme gitu, ya, sehingga dia akan busuk
Nah, kalau buah-buah contohnya buah-buah impor atau misalkan kita mau ekspor, nah itu kan butuh waktu yang lama. Transportasi, ya. Perjalanan, ya. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk bisa nyampe ke negara tersebut ataupun misalkan negara luar, ya. Kalau apel-apel itu kan tidak semua dari Indonesia, kan? Nah, itu membutuhkan waktu sehingga kita butuh treatment, ya, atau perlakuan yang lebih untuk produk dari pertanian ini, sehingga salah satunya dikasih perlakuan edible coating ataupun edible film, ya, gitu ya. Jadi bisa memperpanjang umur simpan di situ, ya, karena bisa jauh gitu ya perbedaannya. Nah, kemudian fungsi dari edible packaging di sini melindungi produk dari kerusakan fisik dan mikrobiologi, sudah tadi ya. Kemudian mengurangi limbah kemasan. Karena tadi kemasannya itu bagian dari biodegradable packaging, ya. Kalau biodegradable packaging itu adalah kemasan yang bisa diurai secara alami gitu ya. Kemudian memperpanjang umur simpan dan juga memberikan nilai tambah pada produk makanan. Nah, nilai tambah ini kira-kira apa contohnya? Kok bisa memberikan nilai tambah pada produk makanan? Tadi kan kalau misalkan apel dicelup atau dikasih edible coating itu apa nanti? Karakteristiknya lebih apa biasanya? Lebih bagus, lebih cantik, lebih menarik, shiny gitu kan ya. Jadi kayaknya wah, ini seger banget gitu kan ya. Jadi konsumen itu tertarik untuk membelinya gitu ya. Nah, kemudian tadi kita juga udah membahas untuk jenis dari edible packaging. Yang pertama ada edible film dan juga ada edible coating, ya. Apa bedanya kira-kira? Edible film dan juga edible coating. Tahu? Edible film, apa artinya film? Lembaran, ya. Kalau coating berarti pelapis, ya. Jadi kalau edible film itu bentuknya lembaran, kalau edible coating itu dia melapisi dari produk-produk tersebut gitu ya. Contohnya kalau edible coating apa? Contohnya apa? Edible coating yang tadi udah dijelasin. Buah-buahan, ya, daging. Kalau edible film tadi juga udah dijelasin loh. Permen, ya, jadi lembaran, ya. Nah, berarti kan itu ada lapisan, ada lembaran. Pasti metodenya beda nggak? Beda. Nah, kalau edible coating kira-kira metodenya seperti apa? Ya, dicelup, pernah ya? Ya, jadi kalau untuk metode pembuatan, ya, jadi kalau edible coating itu biasanya ada 3, ya. Jadi di sini ya berdasarkan di PPT ya. Jadi edible coating itu biasanya kita buat larutan dulu. Larutan nanti dicampur gitu ya. Kemudian nanti di coating. Di coatingnya ada 3 nih. Ada pakai pencelupan. Ya, jadi nanti misalkan Anda punya apel atau misalkan tomat lah gitu ya. Tomat misalkan kita mau bikin coating pada tomat. Tomatnya itu nanti dicelup ke bahan pengemasnya tadi. Kemudian disemprot. Ya. Setelah disemprot kemudian ada lagi dioles, ya, di brush gitu. Ya, jadi kayak kita ngambil brush kemudian kita lapiskan aja di luarnya gitu. Ada macam-macam tekniknya, ya. Kemudian baru nanti dikeringkan. Nah, metode dikeringkannya ini ada yang pakai kering oven, pakai kering di suhu ruang gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian kalau pada kemasan untuk edible film itu beda ya. Nah, kemarin kita udah membahas tentang metode kemasan biodegradable untuk pembuatannya ya. Jadi pembuatan biodegradable itu jadi bahan-bahan dicampur, kemudian kita panaskan, dipakai juga pakai pengadukan, kemudian nanti dituang ya atau di casting. Nah, itu juga berupa lembaran, itu juga bisa jadi edible film. Nah, kira-kira kan tadi kita udah membahas ya bedanya biodegradable packaging dan juga edible packaging. Tadi kan bedanya yang
kalau untuk edible packaging bagian dari biodegradable ya. Jadi kalau biodegradable itu belum tentu bisa dimakan, ya kan? Tapi kalau edible itu pasti bisa dimakan. Nah, karena ini edible bisa dimakan, maka aplikasinya tentunya pada pangan. Kalau pada pangan berarti harus kayak gimana bahannya? Bahan pembuatannya harus food grade. Nah, kalau food grade itu berarti bahan-bahan bakunya contohnya apa kira-kira? Kira-kira contohnya apa? Dari pati. Pati. Terus ada lagi? Bahan bakunya? Pati. Biasanya apa lagi? Kalau dari apel itu tadi? Apel itu di coating pakai apa? Ciri-cirinya seperti apa itu? Seperti mengkilat seperti apa kalau kalian ini? Lilin ya, beeswax ya, bukan lilin yang itu ya. Tapi lilin lebah yang bisa kita makan ya, lilin lebah ya. Nah, kalau apa nih itu biasanya contohnya bahan bakunya ya, tadi udah dijelaskan. Nah, contohnya ya. Jadi komponen penyusun utama pada edible film atau edible coating di sini bisa kita pakai lipid. Lipid itu tadi contohnya beeswax ya atau lilin lebah ya. Kemudian kita bisa juga pakai komposit ya. Kompositnya ini bisa berupa tadi disebutkan pati ya. Pati tidak hanya pati doang, Bu. Cukup nggak? Kira-kira enggak kan ya? Kita butuh plasticizer misalkan ya. Kemudian butuh bahan-bahan lain supaya lebih bagus. Kemudian juga hidrokoloid yang lain ya. Contohnya juga mungkin di sini bisa pakai selulosa ataupun misalkan pakai rumput laut ya. Jadi macam-macam nih bahan-bahan yang bisa digunakan untuk edible packaging. Yang penting apa? Yang penting food grade dan bisa dimakan. Kalian nggak mau kan bikin kemasan tapi nggak bisa dimakan gitu ya? Maksudnya dimakan tapi dari bahan-bahan baku yang kita nggak bisa makan, itu bahaya gitu ya. Jadi harus semuanya food grade. Jadi kalaupun misalkan nanti ada plasticizernya itu pastikan dia food grade. Misalkan gliserol. Nah, gliserolnya itu pastikan food grade. Nanti kalian kalau beli itu juga yang food grade gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara biodegradable packaging dengan edible packaging gitu ya. Jadi kalau edible packaging harus bisa dimakan. Nah, jadi aplikasinya kalau zaman dulu itu usus hewan yang dipakai ya, karena itu gampang dimakannya gitu. Kalau sekarang kan udah ada selongsong sosis yang udah edible dan bahkan halal ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Tadi juga sudah disebutkan apa aja contohnya? Ke buah-buahan, ya, ke apel ya. Kemudian apa lagi? Daging. Terus permen gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita aplikasikan ya. Ini juga ada contoh-contoh dari edible film ya, bisa Anda lihat semuanya. Kemudian ada contoh-contoh pada edible coating. Ini banyakkan di buah-buahan gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman di sini? Ya, silahkan Putri. Ya, Putri. Izin bertanya, Bu. Jadi saya tuh punya produk yang dimana produknya itu seperti produk onigiri. Dan kebetulan onigirinya itu berisi ikan yang bumbunya tuh menggunakan khas Madura. Ya. Nah, di sini saya tuh bingung menggunakan kemasan apa yang baik untuk produk saya untuk mencapai sampai di konsumen. Jadi seperti itu, Bu. Tahan lama gitu ya. Ya, biar simpanan itu bagaimana sama ke konsumen itu biar juga enak gitu ya. Seperti itu. Oke, menarik ya, ini produknya onigiri. Saya juga pernah makan onigiri ini ya, walaupun kita orang Indonesia pernah lah ya, kayaknya ada di Alfamart, Indomart mungkin gitu ya. Nah, di sini kalau onigiri itu saya juga susah makannya. Bukan susah, bukanya ya kan repot gitu. Saya bukan orang Jepang, jadi saya nggak ngerti tuh, udah berantakan aja gitu. Ada nggak di sini yang kayak gitu juga? Ya kan, berantakan gitu kan, susah kan. Nah, bisa tuh misalkan Anda pakai mau edible film ya kan. Nah, itu kan ada plastiknya luarnya itu kan ya, plastik luarnya yang membungkus onigiri tersebut supaya bisa terbungkus, kemudian nanti dibuka terus dimakan. Kan itu ada tekniknya, tapi nggak semua orang bisa bukanya. Anda bisa pakai ini edible film ya. Jadi mereka nggak usah repot-repot tuh
buka bahan kemasannya gitu ya. Buka bahan kemasannya langsung aja dimakan gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Putri bagus tuh. Ya. Tadi dia pakai bahan bakunya ada toppingnya mungkin ya, atau dalemannya isinya itu ada ikan, terus pengennya yang khas Madura gitu ya. Nah, kira-kira bahan apa yang cocok gitu kira-kira? Kalau dari kita misalkan mau bikin lembaran filmnya mau pakai apa bahan bakunya tadi? Contohnya kalau bikin edible film dari apa tadi bahannya? Pati, misalkan pati apa? Pati jagung ya, yang ada di Madura, yang banyak di Madura. Jagung, apa lagi? Singkong. Kita bisa pilih atau mungkin ubi jalar gitu ya. Tapi saya sarankan sih jangan yang ada rasanya. Bisa pakai singkong atau tapioka ya. Ataupun misalkan bisa pakai pati jagung yang banyak di Madura juga gitu ya. Itu pertama ya. Kemudian bisa nanti ditambahkan plasticizer, tentunya yang food grade ya. Plasticizer banyak, bisa Anda pakai gliserol ya, yang food grade aja. Terus nanti ditambahkan lagi kira-kira apa nih? Kan tadi ada bahan tambahan tuh. Contohnya ada antimikroba, ada antioksidan. Enaknya dikasih apa? Antimikroba ataupun antioksidan, antimikroba. Contohnya apa? Yang dia kan bahannya itu adalah nasi ya. Terus ada ikan yang gurih gitu. Enaknya dikasih apa? Kitosan bisa? Bisa kitosan. Apa lagi kira-kira? Tadi udah disebutkan contohnya. Yang sebagai antimikroba. Kitosan, apa lagi? Kitin, oke. Kalau nggak kitosan, kitin Bu. Terus bawang putih. Nah, itu bisa nambah aroma, ya kan? Bisa menambah rasa, ya. Jadi udahlah kita bisa langsung makan. Biodegradable pula, ya, ramah lingkungan. Terus tadi ada antibakterinya dari bawang putih, itu kan cocok banget, gitu kan ya. Jadi itu bisa lebih cocok kalau misalkan Anda mau bikin seperti itu. Kira-kira kayak gitu Putri? Ya, nah jadi kita udah selesai nih perkuliahannya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi kita udah bahas apa gitu ya. Dari awal sampai akhir tadi Ibu menjelaskan ya. Biar lihat aja nih, kira-kira teman-teman udah pada paham nggak gitu ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa ngejelasin? Ya? Ramon, ya silakan Ramon. Ya boleh, maju. Dijelasin. Ya, tadi tentang kemasan edible. Jadi tadi yang kita dapat dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Lisa tentang edible packaging ya. Ya, kita bisa tahu bahwa edible packaging itu bagian dari biodegradable, ya Bu. Ya. Biodegradable packaging, yaitu kemasan yang bisa terolah secara alami. Cuma di sini ada fungsi tambahannya, yaitu kemasan edible itu bisa dimakan atau bisa dikonsumsi juga. Pastinya bahan-bahan yang digunakan itu food grade atau bahan-bahan yang bisa dikonsumsi. Tadi yang disebutkan ibunya itu bisa dari pati dengan tambahan bahan plasticizer untuk membuat edible packagingnya itu jadi elastis, sama bisa ditambahkan pewarna atau perasa juga. Untuk aplikasinya itu tadi bisa kita tahu bahwa kebanyakan itu pada buah-buahan atau produk daging, seperti pada sosis itu bisa digunakan juga. Kemudian untuk yang edible cream itu bisa digunakan pada produk permen. Mungkin dari saya yang bisa saya simpulkan hanya seperti itu. Oke, terima kasih Ramon, sudah cukup bagus ya. Bisa dipahami ya? Teman-teman juga bisa dipahami ya? Oke, paham ya? Nah, ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup ya? Nah, kalau cukup ada tugas ya? Ada tugas nih, tapi kayaknya kalian tugasnya seneng deh ini ya. Seneng nih pasti teman-teman, Gen Z banget nih. Ya, kayaknya di sini juga ada nih yang jadi konten kreator ya. Nah, bisa nih nanti ditaruh di
media sosialnya. Di sini siapa yang nggak punya Instagram? Punya semua kan? Nah, di sini siapa yang nggak punya TikTok? Ibu nggak punya TikTok. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa lihat ya. Kemudian YouTube pasti punya kan? Nah, jadi di sini proyeknya ya udah ada di GCR ya. Ibu kan tadi ngasih di GCR juga untuk proyek videonya ya, tugasnya di sini di modul PJBL-nya bisa dilihat ya di pertemuan ke-11 ya. Di sini Anda silahkan buat kelompok ya, buat kelompok, satu kelompok cukuplah 3-4 orang ya, maksimal 4 orang, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian nanti videonya itu dibuat video singkat ya. Kalian pasti pinter lah ya bikin video-video singkat kayak gitu. Nah, bikinnya itu nanti kalian buat edible packaging, boleh edible film, boleh edible coating. Metodenya misalkan mau pakai kalau edible film mau pakai metode tuang atau dicetak atau casting ya, atau misalkan kalau misalkan edible coating misalkan mau pakai semprot atau mau pakai celup atau mau pakai oles, boleh ya, silahkan ya. Silakan dibicarakan di kelompok masing-masing. Boleh misalkan Anda mau pakai diaplikasikan ke produk, tadi contohnya onigiri, atau diaplikasikan ke komoditas, contohnya misalkan tadi apa? Apel, tomat, silahkan ya dibuat seperti itu. Nanti Anda jelaskan tuh yang pertama, jadi pembuatan edible film untuk onigiri, misalkan contohnya tadi gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahannya dijelaskan apa aja. Ya, kenapa pakai pati jagung misalkan, kenapa pakai gliserol yang food grade, dijelaskan ya di videonya. Kemudian antimikrobanya apa, misalkan pakai antimikroba, kalau enggak pun enggak apa-apa ya, dijelaskan di situ semua. Kemudian setelah itu nanti proses pembuatannya itu juga diliput ya. Setelah proses pembuatan diliput, kemudian nanti dicoba juga ya stabilitasnya. Saya juga mau tahu tuh dia itu bisa tahan lama berapa lama. Jadi nanti kalian bikin beberapa sampel ya. Nanti ini untuk hari kedua kita bisa dicoba untuk dimakan, lihat warnanya gitu ya. Nanti kemudian jadi ya di sini jelaskan bahan yang digunakan, metode pembuatan, pengaruh edible coating ataupun edible film terhadap masa simpan, ataupun stabilitas produk. Ternyata 3 hari nggak cukup nih gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu video dikumpulkan pada minggu ke-15 ya, masih ada waktu sebulan lah untuk kalian ngedit-ngedit yang paling menarik seperti apa gitu ya. Kira-kira seperti itu tugas untuk proyeknya ya. Kira-kira bisa dipahami? Susah nggak kira-kira tugasnya? Enggak kan? Lumayan, nanti bisa ini ya, ada cukup butuh waktu yang cukup butuh waktu untuk membuat, mengedit gitu ya. Tapi saya pikir ini adalah tugas yang menyenangkan. Saya pikir itu untuk hari ini sudah cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.